Puji Tuhan, jumpa lagi bersama dalam keluarga Philadelphia dalam Spaza musim yang kedua untuk membahas 19 karakter manusia akhir zaman dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon bimbingan dan urapan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami apa yang akan kami dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-16, dan di pertemuan ini kita membahas karakter yang ke-15. Kita baca dulu firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan menjadi suka mengkhianat. Kata suka mengkhianat diterjemahkan dari kata prodotis, ya. Di situ tulisannya prodotes, tapi bisa juga dibaca prodotis. Karakter ke-15 ini adalah prodotis, yaitu suka berkhianat, suka mengkhianat, atau akan terjadi banyaknya pengkhianatan di sekitar kita, atau mungkin tidak menutup kemungkinan kita menjadi salah satu korban pengkhianatan. Yang penting jangan menjadi pelaku dari karakter ini. Dan karakter ini masih ada dalam konteks yang ketiga, dalam hubungannya dengan sesama, hubungan kita dengan sesama menjadi rusak karena salah satunya adanya orang-orang yang punya karakter ke-15, yaitu karakter suka mengkhianat. Dan pertemuan kali ini saya bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, kita akan tahu dulu nih di mana kira-kira terjadinya prodotis ini, di mana kira-kira terjadinya pengkhianatan ini. Bagian yang kedua, kapan terjadinya prodotis? Dan bagian yang ketiga, pemicu terjadinya prodotis itu apa saja? Kita masuk saja langsung pada bagian yang pertama. Di mana terjadinya prodotis atau di mana terjadinya pengkhianatan? Saya ingin kita melihat gambar yang ada di depan mata saudara masing-masing. Ya, saudara melihat di sini ada sebuah gambar. Ada satu clue di situ di dalam gambar ini. Apa? Clue-nya adalah baju yang sama. Nah, ini hanyalah ilustrasi yang saya ambil untuk menjelaskan bagian yang pertama. Baju yang sama ini mengindikasikan bahwa orang-orang di sekitarnya yang memegang pisau, ya itulah yang disebut sebagai prodotis atau pengkhianat, adalah orang yang dekat dengan yang dikhianati, korban. Si korban ini yang posisinya ada di tengah, yang pakai mahkota itu ya. Sedangkan yang di sekitarnya ini teman-temannya, rekan-rekannya, entahkah itu satu pelayanan, satu tempat kerja yang punya hubungan dekat dengan kita, bahkan keluarga kita. Dan ini gambar menjelaskan bagian yang pertama dari pertemuan ini. Maksudnya apa? Bagian pertama itu dimulai dengan pertanyaan. Di mana terjadinya prodotis? Di mana adanya orang-orang yang suka berkhianat? Di mana terjadinya pengkhianatan? Jawabannya adalah terjadi di dalam hubungan yang dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu hal ini, bahwa mereka-mereka yang pada akhirnya berkhianat itu bukan orang-orang yang jauh dari kita, yang jarang berinteraksi dengan kita, yang tidak ada hubungan sama kita, tetapi yang menjadi pelaku pengkhianatan, yang mengkhianati kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Coba kita lihat saudara, pada waktu itu kamu akan diserahkan, ya. Kata diserahkan ini yang saya ingin kita perhatikan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, ini salah satu dampak dari pengkhianatan, ya, penyiksaan, pembunuhan, dan kebencian. Diserahkan inilah yang saya ingin kita membaca kata ini. Karena apa? Karena di ayat lain, diserahkan ini atau di ayat selanjutnya, diserahkan ini menunjukkan pengkhianatan atau prodotis. Prodotis ini begini saudara, orang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu pengertian prodotis. Ya, jadi pada kata aslinya, pada makna yang sebenarnya di dalam bahasa Yunani, prodotis itu artinya orang
yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Dan kata ini dipakai untuk menjelaskan tentang pengkhianatan. Pengkhianatan ini berarti sama dengan seseorang yang menyerahkan kita tanpa persetujuan kita, tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba dia menyerahkan kita untuk seperti tadi dibenci oleh orang lain, untuk dijadikan korban, untuk dijadikan sasaran, untuk dijadikan kelinci percobaan, untuk dimanfaatkan. Dan inilah yang disebut sebagai pengkhianatan. Ketika seseorang yang tidak kita ketahui, dan kita tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan kejahatan kepada kita, justru merekalah yang menyerahkan kita untuk dibenci, untuk mendapatkan manfaat bagi diri mereka sendiri, dan untuk mencelakai kita. Nah, kata prodotis ini sama dengan kata diserahkan tadi, atau kata menyerahkan. Dan di dalam ayat lain, saudara lihat ya, orang akan menyerahkan. Siapa yang diserahkan, saudara? Saudaranya untuk dibunuh. Nah, kalau saudara belum jelas, ada penjelasan lain di kalimat selanjutnya. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Jadi, dan ada lagi, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Prodotis atau menyerahkan yang diterjemahkan menjadi pengkhianatan, itu terjadi dalam lingkup orang-orang yang terdekat sama kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan itulah saudara alasan kenapa pengkhianatan itu menyakitkan banget bagi kita, karena pengkhianatan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Saya nggak masalah kalau ada orang yang nggak kenal sama saya, terus tiba-tiba mengkhianati saya di belakang saya, misalnya orang-orang yang cuma lewat, kemudian orang itu menjual nama saya, membuat saya seperti ini, mencoreng nama saya, dan orang itu tidak ada hubungan dekat sama saya. Bagi saya itu sebuah problem yang tidak terlalu patut dipikirkan. Tetapi yang menjadi kesakitan ya buat saya dan buat saudara juga, saya rasa demikian, ketika kita tahu bahwa orang-orang terdekat kita lah yang justru menjual nama kita, yang mengkhianati kita di belakang kita, yang membuat kita dibenci oleh orang lain. Dan merekalah pelaku-pelaku yang membuat kita ditimpa kesukaran. Dan inilah kenapa pengkhianatan itu menyakitkan. Bukan karena pada dasarnya pengkhianatan itu sendiri, saudara, tetapi karena di mana pengkhianatan itu terjadi? Di dalam hubungan terdekat. Inilah alasan kenapa pengkhianatan itu menyakitkan. Dan ini juga menjelaskan kepada kita, saya menuliskan seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini kita tidak punya pertahanan atau perlindungan lagi. Karena siapapun mereka yang kita harapkan bisa menjaga atau melindungi kita, sewaktu-waktu bisa menjadi seorang pengkhianat yang justru mencelakai kita. Maksud saya begini, saudara, ada anggapan bahwa kita merasa aman karena ada yang melindungi kita, dan itu adalah orang-orang terdekat kita. Jadi kita nggak perlu takut dimanapun kita ada berjalan. Kita nggak perlu takut karena ada orang-orang terdekat kita yang memberikan perhatiannya setiap waktu kepada kita, yang memberikan kasihnya kepada kita, yang menjaga kita, yang bertanggung jawab atas kita, yang peduli sama kita. Jadi biasanya terhadap orang-orang seperti itulah kita menggantungkan harapan, terhadap orang-orang seperti itulah kita bersandar, menyandarkan diri kita untuk mendapatkan rasa aman. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan ternyata justru orang-orang terdekatlah yang melakukan pengkhianatan. Dan dengan kenyataan atau fakta kebenaran ini, Tuhan juga sedang menjelaskan pada saat yang bersamaan bahwa pada dasarnya kita tidak bisa mengandalkan manusia, bukan hanya karena dia manusia, bukan hanya karena dia punya kekuatan yang terbatas, bukan karena hanya dia itu bisa menolong kita setiap waktu. Kita tidak boleh mengandalkan manusia, juga karena mereka tidak bisa dipercaya. Mereka ini siapa? Apakah teman-teman kita saja atau orang-orang yang sekedar kita kenal? Tidak. Orang-orang terdekat kita. Dan ini seharusnya membuka mata kita untuk memandang
Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita, di mana kepadanya lah kita mengandalkan kehidupan kita, menyandarkan diri kita, menyerahkan diri kita seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Siapapun yang terdekat, suami, istri, orang tua kah, anak kah, atau sahabat karib atau saudara kita yang sangat dekat, tidak akan bisa dipercaya karena mereka-mereka lah bisa juga menjadi orang-orang yang pada akhirnya mengkhianati kita. Dan Tuhan sedang menyatakan bahwa dengan kebenaran ini kita harus mengakui gak ada tempat aman di dunia ini. Bukan di gereja, bukan di keluarga, bukan dalam pergaulan sahabat yang karib, gak ada tempat aman, gak ada tempat perlindungan. Hanya ada di dalam Tuhan. Sesungguh-sungguhnya tempat perlindungan adalah Dia, Tuhan yang menyertai, menolong dan memelihara kita. Gak ada yang lain, dan sekalipun kita masih bisa mempercayakan diri kita kepada orang-orang yang dekat sama kita, tapi melalui kebenaran ini kita harus tahu bahwa tidak boleh kita mempercayakan diri kita sepenuhnya. Tidak boleh kita menautkan hati kita sepenuhnya pada orang lain, pada manusia siapapun selain daripada Allah. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak perlu berlebihan menautkan hati kita pada manusia daripada Allah. Bukan hanya karena manusia tidak bisa diharapkan, tapi karena manusia akhir zaman sangat berpotensi untuk menjadi seorang pengkhianat. Entahkah itu keluarga, orang-orang terdekat, teman, sahabat karib, pasangan hidup yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir dari orang-orang jahat yang ada di luar sana, justru mereka berpotensi juga untuk menjadi seorang pengkhianat bagi kita. Dan Tuhan sudah menyatakan kebenarannya, jadi kita gak boleh kaget kalau suatu saat ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang tiba-tiba mengkhianati kita di belakang kita. Dan kita nggak usah kaget lagi kalau suatu saat ada sahabat karib, teman terdekat, rekan kantor, rekan kerja kita yang di depan kita mereka sangat bisa dipercaya, dan bahkan kita sudah berapa tahun sama mereka, mereka tidak ada track record yang jelek sama kita. Ternyata pada akhirnya mereka juga akan mengkhianati kita. Justru inilah saudara yang menjadi alarm buat kita dan mengingatkan kita, hai manusia-manusia yang takut akan Allah, bukan kepada manusia lain kita berharap dan menyandarkan diri, tapi kepada Allah itu sendiri. Ya, dan kita sudah tahu di mana pengkhianatan itu terjadi dan siapa saja orang-orang yang rentan berpotensi menjadi seorang prodotis, orang yang suka berkhianat. Kita tahu adalah di dalam hubungan yang dekat dengan kita, dan mereka adalah orang-orang terdekat kita. Kita sudah dapatkan jawabannya di bagian yang pertama. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Lalu kapan terjadinya karakter prodotis ini? Terjadinya pengkhianatan itu? Kapan terbentuknya karakter orang yang suka berkhianat? Jawabannya saya hanya kasih satu juga, saudara. Yaitu ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ini berpotensi besar bagi siapapun yang dekat dengan kita untuk pada akhirnya mengkhianati kita demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Nggak ada jalan lain selain mengkhianati kita. Coba kita baca Mazmur 78 ayat 56 dan 57. Tapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Konteksnya adalah pengalaman masa lalu nenek moyang orang Israel. Ketika mereka di padang gurun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka terhimpit, terdesak oleh keadaan, mereka seperti tidak ada arah, padahal ada si pengarah, sang pengarah yaitu Tuhan. Tapi karena mereka tidak bisa melihat dengan mata kemana tujuan mereka akan berjalan, pada akhirnya dalam situasi yang terdesak itu mereka berkhianat kepada Tuhan, mereka menyerahkan kesetiaan mereka kepada Allah lain, ilah lain. Mereka menyerahkan kesetiaan mereka yang seharusnya kepada Tuhan, kepada berhala-berhala bangsa lain.
Dan di sini kita tahu kapan terjadinya pengkhianatan, ketika seseorang mulai terdesak oleh keadaan, ketika ekonomi mulai menghimpit, ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi kepentingan mereka, maka mereka tidak segan-segan untuk menjadikan kita sebagai korban, asalkan mereka mendapat untung. Gak peduli apakah kita ini teman dekatnya, gak peduli apakah kita ini suaminya, gak peduli apakah kita ini istrinya, gak peduli apakah kita ini orang tuanya, apakah kita ini anaknya, akan ada banyak orang yang menjual orang-orang terdekatnya hanya demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Itu namanya pengkhianatan. Dan ini sudah banyak terdengar di berita mana-mana. Anaknya begini-begini terhadap orang tuanya. Orang tuanya begini-begini terhadap anaknya, menjual anaknya. Suaminya begini terhadap istrinya, istrinya begini kepada suaminya, dan sebagainya. Rekan-rekan kerja saling mengkhianati satu sama lain supaya memperoleh jabatan, supaya mendapat promosi pekerjaan. Dan itu sudah menjadi suatu budaya yang biasa. Culture dalam dosa itu gak jauh dari hal-hal yang seperti ini. Ya, dan kita tahu ya saudara, kebenaran firman Tuhan ini memperingatkan kita bahwa dalam kondisi-kondisi yang buruk dan tidak menguntungkan, kawan bisa jadi lawan. Bahkan berlindung atau mencari pembelaan pada keluarga atau orang terdekat itu juga membahayakan. Karena inilah karakter dari orang-orang akhir zaman. Kita perlu sadar akan karakter ini, dan dengan kesadaran akan karakter suka berkhianat ini, kita mengarahkan hati kita, mata kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita, cinta kita sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Termasuk yang terdekat sama kita, termasuk yang kita percaya banget. Loh, dia itu loh sudah teruji sama saya sampai puluhan tahun, sampai hari ini dia nggak pernah jahat sama saya, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya. Saya mau bertanya, apakah itu artinya kesetiaan mereka mengalihkan harapan saudara yang seharusnya kepada Tuhan jadi kepada mereka? Tentu tidak. Selalu harus ada peringatan. Dan firman Tuhan memperingatkan kita, nggak peduli track record mereka baik sama kita, sudah sekian tahun kita berjalan sama mereka dan mereka nggak pernah melakukan apa-apa sama kita tetap harus sadar bahwa karakter suka berkhianat itu muncul di dalam diri orang-orang yang dekat sama kita. Ketika mereka dalam keadaan yang mendesak, ketika mereka dalam keadaan terhimpit, mereka nggak segan-segan menjual kita. Mereka nggak segan-segan mengkhianati kita, meninggalkan kita, melupakan kita, mengabaikan kita. Karena apa? Karena mereka sangat-sangat terdesak dan mereka nggak sabar nunggu jawaban Tuhan. Mereka memutuskan untuk membuat jawaban mereka sendiri dengan membentuk karakter prodotis. Kita sampai pada bagian yang ketiga. Kita sudah tahu ya, bagian yang pertama itu apa? Di mana terjadinya pengkhianatan? Di dalam hubungan dengan orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua, kapan pengkhianatan itu terjadi? Ketika mereka mengalami keadaan yang mendesak. Dan ini juga menjadi peringatan buat kita. Kalau kita sudah memberikan kesetiaan kita secara manusiawi kepada pasangan hidup kita, kalau kita sudah memberikan kesetiaan kita secara manusiawi kepada orang tua atau anak kita, jangan sampai ketika ada keadaan yang mendesak datang kepada kita, kita justru menjadi pelaku suka mengkhianat seperti yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kita kan sudah ngerti firman Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan. Hei anak-anakku, di akhir zaman nanti banyak orang loh yang akan mengkhianati sesamanya, mengkhianati saudaranya, mengkhianati orang-orang terdekatnya karena lagi terdesak sama keadaan. Nah, kita sudah dengar nih kata Tuhan. Oh iya Tuhan, iya Tuhan. Berarti jangan sampai kita ketika dalam keadaan terdesak kita menggenapi nubuatan Tuhan tentang karakter orang yang suka berkhianat itu. Dan ini juga bagi kita masing-masing. Jaga kepercayaan dari orang lain itu kepada kita sebaik-baik mungkin dengan menyerahkan hidup kita di bawah kuasa firman Tuhan. Karena kita sudah tahu firman Tuhan berkata, di akhir zaman banyak orang yang suka berkhianat, maka jangan sampai saya adalah orangnya. Begitu saudara ya. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Pemicu terjadinya prodotis. Ya,
Nah, tadi itu saya berkata tentang kapan. Kapan itu dalam keadaan terdesak. Tetapi kan kita tahu, saudara, kalau kita sudah terima firman Tuhan, dalam keadaan terdesak apapun, kita masih bisa tidak berkhianat. Jadi bukan keadaan terdesaklah yang memutuskan kita pada akhirnya berkhianat. Keadaan yang terdesak itu, yang mendesak kita itu hanya memancing kita. Memancing kita untuk berkhianat. Keadaan yang mendesak kita, ekonomikah, waktukah, prestasi, jabatan, promosi, dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan yang mendesak itu memicu kita untuk berkhianat. Tetapi keputusan kita untuk akhirnya mengkhianati sesama kita adalah karena ini. Adanya tawaran keuntungan tambahan. Maksudnya apa? Ketika kita tahu di dalam keadaan terdesak, ada orang yang menawarkan sesuatu yang seolah-olah tawaran itu adalah jalan keluar bagi kita, solusi bagi kita. Dan karena kita ini enggak pintar-pintar menjaga hati kita untuk puas sama keuntungan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, kita mencari keuntungan-keuntungan tambahan lain. Coba kita baca, saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat 16. Di situ saya tidak tampilkan ayatnya, tapi saudara bisa baca bahwa si pelaku prodotis ini adalah seorang Yudas. Dia ingin mendapat keuntungan tambahan. Dia ingin mencari uang, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu masalah dalam kehidupan manusia adalah ketika dia salah untuk mendefinisikan apa itu keuntungan. Jadi kalau orang itu sudah salah mendefinisikan keuntungan, salah mengartikan keuntungan, maka keuntungan apapun yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang takut akan Dia dan ikut Tuhan, itu kita tidak anggap sebagai sebuah keuntungan. Hati kita masih ingin akan hal yang lain. Dan hati yang seperti inilah yang gampang banget membentuk karakter mengkhianati sesama kita. Mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah hati kita ini sudah mengartikan keuntungan itu pada arti yang sesungguhnya? Ketika kita mengiring Tuhan, di dalam Tuhan, kita sering menyanyikan lagu Pantekosta klasik yang liriknya itu seperti ini, dan beberapa teman-teman Protestan juga menyanyikan dalam lirik yang berbeda. Kalau dalam gereja kami, gereja Pantekosta klasik, lagunya liriknya seperti ini. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergema dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Apa refnya? Apa chordnya? Benar. Oh, saudara ya, di gereja kita nyanyikan. Benar. Wes. Ya untungku besar, sampai huruf E itu jadi O. Benar. Wes. Benar. Ya untungku besar. Oh, haleluya. Benar. Benar, ya untungku besar jika ku dapat Yesus. Jika ku dapat Yesus, oh sungguh untung besar. Keuntungan besar dalam lagu itu diartikan apa, saudara? Ketika kita mendapat Yesus. Dan orang-orang yang menyanyikan lagu itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan Yesus loh. Kok masih ngerasa kurang untung di dalam hidup ini, sehingga ketika dalam keadaan yang terdesak dan ada dunia menawarkan solusi, dunia menawarkan sesuatu, kok kita mau ikut terima tawaran itu dan segan banget, rela untuk menjual keluarga kita, mengkhianati pasangan kita, mengkhianati orang-orang terdekat kita. Orang kita di gereja kita menyanyikan lagu, benar-benar ya untungku besar. Tetapi kenapa kita masih menjadi orang-orang Kristen yang selalu mencari keuntungan tambahan, seolah-olah Tuhan ini kurang cukup untuk memberikan keuntungan bagi kita? Saya rasa kita perlu untuk mengartikan keuntungan dengan benar, karena mengerti secara salah itu mendorong kita untuk berlaku salah. Jadi perilaku salah itu dipicu juga oleh
kesalahmengertian terhadap sesuatu. Entahkah itu terhadap kekayaan, kemakmuran, keuntungan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada janji firman Tuhan bagi kita, orang percaya. Amsal 22 ayat 12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Haleluya. Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ketika di belakang kita, di mana kita nggak ngerti apa yang mereka lakukan, itu mereka sedang merancangkan kejahatan buat kita. Apa yang mereka rancangkan atas kita, itu dibatalkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau bertanya, mujizat atau pertolongan Tuhan menurut saudara itu seperti apa? Saya jamin jawaban saudara itu kebanyakan adalah apa yang saudara bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Contohnya sakit sembuh, lagi nggak ada uang, tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Nah, itu yang kita artikan sebagai pertolongan. Hampir celaka, tiba-tiba diselamatkan oleh Tuhan. Ngomong-ngomong soal mujizat, ada pengertian lain kenapa Tuhan melakukan mujizat itu kepada kita. Nah, itu nanti akan saya bahas pada kesempatan berikutnya ya. Kita mengartikan mujizat atau pertolongan Tuhan pada segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tahu nggak saudara, kalau sebenarnya Tuhan itu menolong kita di belakang kita? Tahu nggak saudara, sudah ada berapa banyak mulut orang-orang yang merancangkan pengkhianatan, merancangkan kejahatan atas kita itu ditutup oleh Tuhan. Sudah tahu nggak kita saudara, ada berapa banyak orang yang berusaha untuk mencelakai kita, usaha mereka itu dihalangi oleh Tuhan tanpa sepengetahuan kita. Apakah kita mengerti ketika Tuhan menolong kita di belakang kita dan kita tidak tahu? Kebanyakan kita nggak tahu. Kita taunya hidup kita aman-aman aja. Saudara, orang yang merasa saudara hidupnya aman-aman saja dan kurang mengucap syukur karena dia merasa Tuhan tolong apa sama saya, orang saya juga baik-baik saja, keluarga saya juga dijaga Tuhan, aman, nggak ada sesuatu yang mujizat atau pertolongan yang gimana-gimana gitu loh. Loh, dia lupa waktu dia menikmati keamanan dari Tuhan, belakang dia Tuhan sedang menghalau orang-orang yang berusaha mencelakai dia. Kok kita nggak lihat itu? Ya memang nggak bisa dilihat saudara ya. Maksudnya begini, kok kita nggak bisa memahami pertolongan Tuhan yang ada di belakang kita tanpa sepengetahuan kita? Kita mau pergi ke kota A, saudara. Kita mau pergi ke kota A dari titik B, kota B ke kota A. Kita berdoa, Tuhan tolong sertai perjalanan kami. Oke, berdoa, kemudian kita berjalan, di tengah perjalanan itu macet banget. Ternyata kalau perjalanan itu nggak macet, kita akan mengalami insiden kecelakaan di depan kita. Karena setelah mobil kita berjalan, kita lihat loh, baru ada kecelakaan yang terjadi dan kecelakaan itu ada di jalur yang kita lewati. Ini contoh saja ya saudara, contoh saja. Itu yang kita masih bisa lihat. Kemudian pada akhirnya kita sampai di titik A. Saya mau bertanya, ada berapa dari kita yang ketika sudah sampai di tempat tujuan kita berdoa untuk mengucap syukur sama Tuhan? Ayo, biasanya kita berdoa dalam perjalanan itu kan waktu perginya doang. Kita jarang berdoa setelah sampai di tempat tujuan dengan doa, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong saya. Jarang, karena apa? Karena kita nggak sadar bahwa Tuhan sebenarnya lagi nolong kita. Tuhan lagi menghalau kita dari kecelakaan. Tuhan lagi menghalau kita dari orang-orang jahat di sepanjang perjalanan. Tapi kita nggak lihat, kita nggak sadar, maka kita kurang mengucap syukur. Dengan alasan ini kita tahu, dengan kebenaran ini kita tahu alasannya. Kenapa Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Sampaikanlah ucapan syukurmu dalam segala sesuatu. Tuhan mengajak kita untuk melihat Tuhan jauh melampaui apa yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita lihat Tuhan, jangan ukur dengan apa yang kita lihat. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu melampaui semua yang bisa kita lihat dan dengar. Termasuk ini,
membatalkan perkataan si pengkhianat. Puji Tuhan, ini saja yang menjadi penjelasan pada pertemuan yang ke-16 tentang karakter suka mengkhianat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu karakter ini terjadi di belakang kami tanpa sepengetahuan kami. Dan tanpa sepengetahuan kami juga Engkau ternyata telah menolong kami, membatalkan semua orang yang berusaha mengkhianati kami dan mencelakai kami, tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari, Tuhan melakukannya bagi kami. Dan kami mengucap syukur oleh karena pekerjaan tangan-Mu yang ajaib, melampaui apa yang bisa kami lihat, apa yang bisa kami dengar, apa yang bisa kami rasakan. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu juga terjadi di belakang kami, di dalam tempat-tempat yang tidak terlihat. Betapa Tuhan menjaga dan memelihara kami. Dan Tuhan, jaga jugalah hati kami supaya ketika dalam keadaan mendesak, kami tahu bahwa kami sudah punya keuntungan yang besar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, itulah keuntungan terbesar yang bisa kami dapatkan dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Sehingga ketika dalam keadaan mendesak, kami tidak terpancing untuk mencari keuntungan tambahan dengan cara mengkhianati saudara-saudara kami. Kami tidak akan mengkhianati teman-teman kami, tidak mengkhianati suami, tidak mengkhianati istri, tidak mengkhianati pasangan kami, tidak mengkhianati orang tua kami, tidak mengkhianati anak kami. Kami akan bersandar penuh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus atas kebenaran firman yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa, haleluya.